Nanti kalau dibantah saya bantah lagi. Nggak nanti apa-apa. nggak selesai-selesai. Biasa. Pasti saya punya alasan untuk membantah. Iya enggak. Tapi kalau harus kemudian saya mengatakan memang Anies Baswedan itu pengkhianat. Jadi kami bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Koalisi Perubahan sudah punya calon presiden, wakil presiden, dan insya Allah bisa daftar yang pertama. Dan kita berharap yang belum punya ini, belum punya pasangan segera punya pasangan. Belum punya pasangan aja ribut, merasa yakin, bahkan terus mempromosikan pasti menang, pasti menang. Ini seolah mendahulukan Tuhan. Padahal syaratnya salah satunya syaratnya adalah ada pasangan. Apalagi yang sudah punya pasangan, ya makin yakin. Juga kita doakan semoga yang jomblo segera nikah ya, secepatnya. Jangan terlalu lama jomblo. Bang Kani, ini komentar saya yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan pasangan kami, terutama terkait dengan Mas Anies, dan kemudian kenapa dengan Mas Imin atau Cak Imin, itu semua sudah dijawab, sudah dijelaskan secara detail, dan itu di semua media massa. Sebetulnya di mana ada sisi khianat, di mana di sana ada sisi gelap, di mana itu semuanya jelas sudah. Nah, di dunia politik itu sama, bahkan seharusnya harus lebih hati-hati ketimbang di aspek kehidupan lainnya. Karena dunia politik itu berdampak, apapun yang kita katakan, apapun yang kita putuskan, setiap keputusan itu tentu ada sebab musababnya, setiap pilihan ada sebab musababnya. Tetapi ada satu dinamika di sini yang kita harus jaga, yaitu ada sebuah hadis yang mengatakan ahbib habibaka haunamma. Tapi ini saya tidak lanjutkan Arabnya, nanti seolah-olah saya lagi khutbah gitu ya. Tapi saya ingin artinya saja. Cintailah koalisimu atau kekasihmu atau kawanmu dengan cinta yang biasa, jangan berlebihan. Siapa tahu suatu saat dia menjadi musuhmu. Dan bencilah yang engkau benci atau musuhmu. Siapa tahu suatu saat menjadi kawanmu. Sehingga koridornya dalam konteks ini adalah meskipun kita tidak suka, tapi jangan sampai memberikan branding. Membranding orang hanya karena persepsi kita, hanya karena pemahaman kita yang mungkin tidak komprehensif, tidak kamil, hanya satu sisi karena kita dipengaruhi oleh emosi, ya. Kemudian membranding orang, mengatakan orang ini khianat, ini apa dan segala macam. Itu saya kira satu koridor nilai yang harus kita jaga bersama dalam kehidupan politik, karena kita di mana saja bisa ketemu. Nggak ketemu di pusat, ketemu nanti koalisi di daerah. Kalau dalam kehidupan politik. Karena kita kehidupan politik ini secara faktual, sejarah, tidak ada yang dominan di setiap. Pasti membutuhkan koalisi-koalisi, membutuhkan kerjasama. Dan kerjasama ini sering juga silang. Di pusat koalisi dengan siapa, di daerah dengan partai apalagi yang berbeda. Nah di sini saya kira. Jadi narasi-narasi harus kita bangun. Karena ini ada digitalnya ya. Nanti kita akan menyesali hal-hal yang sesungguhnya kita katakan, tapi itu sebetulnya tidak terlalu benar. Ada relatif gitu ya. Nanti kita menyesal sendiri. Oke, ini yang kedua Bang Karni. Jadi saya ingin mengingatkan semuanya. Yang ketiga, tadi ada istilah perubahan itu adalah milik tertentu, partai tertentu. Begini, Nasdem itu lahir 12 tahun yang lalu. Merek Nasdem, logo Nasdem di bawahnya itu adalah Gerakan Perubahan. Melekat. Secara harfiah, siapa saja bisa menggunakan itu. Secara maknawiyah juga siapa saja bisa menggunakan itu. Tapi yang pasti, Tuhan telah mengumumkan kepada hambanya, mengikrarkan, sungguh saya tidak akan mengubah nasib suatu bangsa
kecuali bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Nah, dalam konteks ini berarti ketika kita menjalankan perubahan, apakah kita beri nama, apakah tidak, ya, kita sesungguhnya telah membawa misi perubahan karena itu memang Tuhan mengendaki itu. Hari ini kita harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Ini hukum Allah, sunnatullah. Ya. Jadi nggak bisa itu adalah karena usulan saya. Kalau usulan, anggap aja itu sebetulnya amal jariah. Oh ya kebetulan. Tapi dalil-dalilnya, induk-induknya itu bukan di situ. Induknya itu di atas. Kita turunkan ke bumi, ada ayatnya, kita ceritakan, kita sampaikan. Jadi itu menjadi milik seluruh umat manusia. Perubahan itu. Nah, dalam konteks formal, ADART, logo partai yang menyebut gerakan perubahan. Ini bukan hanya soal tagline, tapi ini sekaligus soal misi, ini sekaligus yang diinginkan menjadi karakter Partai Nasdem adalah perubahan. Dan itu 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Itu Pak Karni yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, tepuk tangan yang keras juga oke ya. Karena tepuk tangan itu sehat. Yang terakhir Pak Karni. Setiap pemimpin kita kadang-kadang memang begini. Kadang-kadang agak risih. Terlalu memuji berlebihan terhadap sosok kita. Yang wajar juga kita memuji. Karena setiap calon yang kita unggulkan itu ada kelebihannya, ada kelemahannya. Kita berusaha, kami berusaha tidak boleh mencaci maki ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan mungkin nanti siapa wakilnya. Begitu juga kami inginnya juga tidak dicaci maki, tetapi harus kita objektif secara terbuka. Ini loh visi kami, silakan kelemahannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Inilah figur lain, toh rakyat publik tahu semua sebetulnya masa lalunya seperti apa, ya. Tapi kita karena bangsa ini harus terus melihat ke depan, bukan sekedar nengok ke depan, tapi melihat ke depan, maka masa lalu yang buram dan itu semua ada jejak dalam sejarah, jejak digital, ya, ya itu ada semua. Sehingga kemudian mari kita menghormati kelebihan yang ada, tidak mengeksploitasi kelemahan-kelemahan, kemudian membranding keburukan, ya, memframing buruk itu nanti akan menyesal sendiri. Nah sehingga dengan demikian maka mari kita kompetisi ke depan ini bukan kompetisi fitnah, bukan kompetisi membranding keburukan, tetapi menawarkan gagasan-gagasan kepada rakyat supaya demokrasi kita demokrasi yang berkualitas. Tidak boleh ada skenario di belakang itu, kan? Apakah dari istana, apa dari BIN, apa dari polisi, apa dari mana segala macam, mereka harus berjalan sesuai dengan tupoksinya. Begitu juga KPU harus bekerja secara profesional. Demokrasi ini mari kita laksanakan secara baik sehingga mutu demokrasi kita naik, tidak seperti hari ini yang terpuruk. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Ya, termasuk KPK harus profesional, kan? Harus profesional. Itu. Baik. Terima kasih. Sekarang tausiah dari Boleh Pak Gani, sedikit aja. Rocky Gerung. Boleh sedikit aja. Anda mau bantah? Ya sedikit. Nanti kalau dibantah saya bantah lagi. Nggak Nanti nggak selesai-selesai. Biasa. Pasti saya punya alasan untuk membantah. Iya nggak apa-apa, biar panjang aja biasa. Jangan panjang karena ini kita waktu udah habis. Ya nggak apa-apa. Jadi pertama Pak Karni soal kata-kata pengkhianat, dari tadi saya megang mic ini tidak memproduksi itu. Tapi kalau harus kemudian saya mengatakan memang Anies Baswedan itu pengkhianat. Itu dia. Ya saya kira. Karena kan dipancing Gus Coy tadi. Alasannya tentu kan ada. Itu dari sudut pandang kami nih. Sama seperti tadi teman-teman PKB mengatakan soal pengubahan nama itu tentu dari dua sudut pandang. Itu alasan kami begitu. Karena ini kan kaitannya hubungan antara kami dengan Anies Baswedan. Itu. Jadi kalau Aniesnya hadir di sini atau juru bicara Aniesnya pas. Jadi. Dia hanya nggak hadir. Oke, itu makanya. Makanya udah cukup. Karena dia sudah menjawab juga di publik, saya ingin meluruskan itu. Jadi ketika Mas Anies dideklarasikan oleh Nasdem di bulan Oktober menjadi calon presiden, ya, itu sesungguhnya PT 20%-nya belum terpenuhi karena ketika itu masih sendiri, itu.
Di bulan Januari, Mas Anies kemudian datang ke tempat kita, komunikasi dengan Mas AHY. Itu, ayo Mas, mari kita menjemput takdir. Bahkan tempat bertemunya pun ada. Sudah kami sampaikan dalam rilis itu di Rembang. Itu. Jadi ketika itu Mas Anies mengatakan, saya akan bawa Nasdem, jenengan Mas AHY bawa Demokrat, nanti kita dua sama-sama membawa PKS, begitu dia. Itu makanya kemudian pasca bulan Januari itu ya, pakai kalimat waktu itu menjemput takdir. Tanggal 14 Februari kemudian kita tandangani piagam koalisi. Waktu terus berjalan begitu. Saya minta jangan kronologis. 3 menit aja. Karena dari kemarin saya nggak mau kronologis. Persis. Ini harus kronologis. Kenapa kok kemudian keluar kata-kata Mas Anies ini mengingkari one prestasi atau istilah apapun lah itu. Atau pengkhianat terhadap apa yang dia katakan sendiri. Proses berjalan begitu ya. Mas Anies ini kemudian menyampaikan lagi. Guru spiritual saya, ibu saya ingin Mas AHY menjadi calon wakil presiden kan begitu. Ya itu yang berhak menjawabnya Anies. Sementara Aniesnya nggak ada di sini. Jadi silakan Mas Anies menjawab. Itu dia. Saya tidak pernah nyebut ya. Tetapi karena Gus Coy mancing, jenengan pengkhianat. Itu ada cukup banyak kata-kata jenengan nggak bisa dipegang. Dan publik Indonesia harus tahu. Karena kita milih presiden. Giliran Rocky Oke, silakan.